semuanya, perkenalkan nama saya Insinyur Aini, nomor absen 17 dari kelas 12 F3. Saya membuat video ini untuk menyampaikan materi tentang sistem komputer untuk memenuhi tugas ujian praktek pelajaran informatika. Selamat menyaksikan, bye! Jadi kita akan membahas tentang sistem komputer. Yang pertama ada pengertian, yang kedua perangkat keras, selanjutnya perangkat lunak, pengguna, cara kerja, jenis-jenis, keamanan, dan kesimpulan. Langsung saja yang pertama adalah apa sih sistem komputer itu? Sistem komputer adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mengolah data. Dan sistem komputer ada 3 elemen utama. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, ada software, perangkat lunak, dan brainware, pengguna. Contohnya ada komputer desktop, laptop, smartphone, dan sistem kasir. Selanjutnya adalah perangkat keras atau hardware, adalah komponen fisik yang membentuk sistem komputer. Contoh komponennya berupa unit proses sentral atau CPU, otak komputer menjalankan instruksi, ada memori, penyimpanan data sementara saat komputer aktif, ada media penyimpanan atau hard disk, penyimpanan data permanen, dan perangkat masukan atau keyboard, alat untuk memasukkan data ke komputer. Selanjutnya ada perangkat keluaran seperti monitor dan printer, itu adalah alat untuk menampilkan atau mencetak data dari komputer. Selanjutnya adalah software atau perangkat lunak, yaitu instruksi atau program yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Dan ada 2 kategori utama. Yang pertama sistem operasi atau operating system, yaitu mengelola sumber daya hardware dan menyediakan antarmuka untuk pengguna. Selanjutnya ada aplikasi, yaitu program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Google Chrome. Selanjutnya adalah brainware atau pengguna, yaitu orang yang menggunakan dan mengoperasikan sistem komputer. Ada kategori pengguna yang pertama programmer, yaitu membuat dan mengembangkan software. Yang kedua ada operator, yaitu mengoperasikan sistem komputer untuk tugas tertentu. Yang ketiga ada analisis sistem, yaitu yang bertugas menganalisis kebutuhan dan merancang sistem komputer. Yang keempat ada pengguna akhir atau end user, yaitu menggunakan komputer untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya adalah cara kerja sistem komputer. Siklus pengolahan data. Yang pertama ada input, data dimasukkan ke komputer melalui perangkat masukan. Yang kedua ada proses, CPU memproses data berdasarkan instruksi dari software. Yang ketiga ada output, hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Yang keempat ada penyimpanan, data dan hasil pengolahan disimpan di media penyimpanan. Contohnya seperti membuat dokumen dengan Microsoft Word. Yang pertama adalah menginput, dan yang dilakukan adalah mengetik. Selanjutnya ada proses, yang dilakukan adalah pemformatan. Yang ketiga ada output, yaitu menampilkan di layar. Dan yang terakhir adalah penyimpanan dengan cara menyimpan file tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem komputer. Yang pertama berdasarkan ukuran ada superkomputer. Contohnya adalah Fugaku di Jepang. Yang kedua ada mainframe, contohnya IBM Z System. Selanjutnya yang ketiga ada server, contohnya adalah web server dan email server. Yang keempat ada komputer pribadi atau PC, contohnya desktop dan laptop. Yang terakhir adalah embedded system, contohnya mesin cuci, mobil, dan smartphone. Selanjutnya adalah berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada komputer analog yang digunakan untuk mengukur data yang bersifat kontinu seperti tekanan, suhu, dan kecepatan. Contohnya oscilloscope. Yang kedua ada komputer digital, yaitu untuk mengolah data dalam bentuk angka biner 0 dan 1 untuk berbagai keperluan seperti pengolahan teks dan grafis. Contohnya laptop, desktop, dan server. Selanjutnya adalah komputer hibrida, kombinasi antara komputer analog dan digital untuk aplikasi khusus seperti sistem medis atau kontrol industri. Contohnya alat monitoring pasien di rumah sakit. Selanjutnya adalah berdasarkan arsitektur. Yang pertama, sistem komputer terpusat, contohnya mainframe di bank. Yang kedua, sistem komputer terdistribusi, contohnya cloud computing dan sistem server Google. Yang ketiga, sistem komputer jaringan atau network system, contohnya internet dan server perusahaan. Selanjutnya adalah keamanan sistem komputer. Yang pertama ada ancaman keamanan berupa malware, itu seperti virus, worm, trojan, yaitu program jahat yang merusak sistem. Yang kedua ada phishing, upaya untuk mencuri
informasi pribadi melalui penipuan. Yang ketiga ada hacking, upaya untuk mengakses sistem komputer tanpa izin. Dan ada juga langkah-langkah keamanannya. Yang pertama menggunakan antivirus, contohnya itu Norton. Dan yang kedua memperbarui software secara teratur. Yang ketiga menggunakan firewall. Yang keempat, berhati-hati terhadap email dan tautan yang mencurigakan. Dan yang terakhir, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan masa depan sistem komputer. Yang pertama, sistem komputer adalah bagian integral dari kehidupan modern. Yang kedua, perkembangan teknologi terus mengubah sistem komputer menjadi lebih cepat, lebih kecil, dan lebih pintar. Yang ketiga, tren masa depan seperti kecerdasan buatan, yaitu AI, dan komputasi awan atau cloud computing, ada juga Internet of Things atau IoT,